Malaysia kini berada di ambang krisis besar. Negeri jiran, yang selama ini menjadi magnet bagi pekerja asing, kini mendapati dirinya terombang-ambing dalam badai ketidakpastian. Pabrik-pabrik mulai sepi, sawit tak lagi dipanen, dan restoran-restoran kehilangan para juru masaknya. Seperti kapal tanpa nahkoda, Malaysia terancam karam di tengah gelombang kekurangan tenaga kerja. Anda percaya tak, tanpa orang asing, ekonomi Malaysia akan merosot, terutama sektor pembuatan dan sektor pertanian. Indonesia membekukan sementara kemasukan semua pekerja ke Malaysia dalam semua sektor berkuat kuasa serta-merta. Ia berikutan dakwaan pelanggaran syarat dalam Memorandum Persefahaman MOU pekerja domestik antara kedua-dua negara yang ditandatangani 3 bulan lalu. Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Hermono, mengesahkan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Amsar Vanan telah dimaklumkan mengenai perkara terbabit. Selain turut dimaklumkan mengenai pelanggaran terma dalam MOU mengenai pengambilan dan perlindungan pembantu rumah menerusi satu komunikasi rasmi semalam. Semua agensi pengambilan di Indonesia juga telah dimaklumkan mengenai perkara berkenaan dan akan mematuhinya. Hermono menjelaskan mereka mempunyai bukti kukuh Jabatan Immigration melakukan pelanggaran MOU dengan membuat permohonan pengambilan pekerja domestik Republik itu menggunakan sistem pembantu rumah dalam talian MOS. Dulu, Malaysia adalah tanah harapan bagi jutaan pekerja asing yang datang dari berbagai penjuru dunia. Dari ladang sawit di Sabah hingga gedung pencakar langit di Kuala Lumpur, mereka era tulang punggung pembangunan. Namun kini semuanya berubah. Malaysia tak lagi menjadi pilihan utama dan dampaknya sangat mengerikan. Di sektor perkebunan, tandan-tandan sawit dibiarkan membusuk di pohonnya. Petani lokal kewalahan karena tidak ada lagi tenaga kerja yang bersedia memanen buah emas ini. Harga minyak sawit yang dulu melambung kini justru anjlok, buat ekonomi Malaysia semakin terpuruk. Suasana panik mulai terasa di kalangan pengusaha. Sementara itu, di sektor konstruksi, proyek-proyek besar terhenti. Gedung-gedung pencakar langit yang seharusnya menjadi simbol kemajuan Malaysia kini berdiri setengah jadi, terbengkalai seperti kota mati. Para kontraktor kelimpungan mencari tenaga kerja, tapi hasilnya nihil. Tak ada lagi buruh yang bersedia bekerja dengan bayaran yang semakin tak menarik. Industri restoran dan kuliner pun tak luput dari dampak ini. Warung makan yang dulu ramai kini sepi, bukan karena kurangnya pelanggan, tetapi karena tak ada lagi juru, masak, dan pelayan yang bisa dipekerjakan. Para pemilik restoran hanya bisa gigit jari melihat usaha mereka perlahan-lahan gulung tikar. Pemerintah Malaysia pun dibuat kalang kabut. Kebijakan demi kebijakan dikeluarkan menarik kembali para pekerja asing, namun semuanya sia-sia. Negara-negara terdekat, termasuk tetangga terdekat seperti Singapura dan Indonesia, menawarkan kondisi yang jauh lebih menarik bagi pekerja migran. Ini pula laporan mengenai pengambilan pekerja asing. Kerajaan Malaysia bersetuju untuk melanjutkan pembekuan yang mula dilaksanakan pada Mac tahun lalu. Itu dimaklumkan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dalam sidang media khas pada hari ini. Pembekuan permohonan kuota yang telah kita kenakan pada Mac tahun lepas itu dipersetujui untuk ianya dilanjutkan. Maknanya pembekuan bagi permohonan kuota pekerja asing itu dilanjutkan. Kabinet setuju pada hari ini. Kenapa? Kerana jumlah kuota yang telah diluluskan ditambah dengan program rekalibrasi yang didaftar. Apabila kita proses yang ini, kita mampu memenuhi keperluan tenaga kerja asing. Jadi polisi untuk membekukan permohonan kuota kita teruskan. Malaysia kini seolah ditinggalkan dalam kesunyian. Bukan sektor ekonomi yang terkena imbasnya, tetapi juga sektor sosial. Banyak keluarga di Malaysia yang bergantung pada pekerja rumah tangga asing, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka harus mengurus rumah tangga para ibu kota yang terbiasa. Dengan kenyamanan kini, terpaksa turun tangan mencuci, memasak, dan mengasuh anak-anak mereka sendiri. Pemandangan yang langka selama ini. Sektor transportasi mengalami kekacauan. Sopir taksi dan pengemudi transportasi daring yang sebagian besar diisi oleh tenaga kerja asing kini berkurang drastis. Para komputer
harus berebut kendaraan, sementara kemacetan di kota semakin tak terkendali. Keadaan ini semakin menambah derita warga Malaysia yang sudah kebingungan menghadapi dampak dari krisis tenaga kerja ini. Para pengusaha Malaysia yang dulu bergantung pada tenaga kerja murah dari luar negeri kini mencari solusi alternatif. Namun, mencari tenaga kerja lokal yang mau menggantikan pekerja asing bukanlah perkara mudah. Mayoritas warga Malaysia enggan bekerja di sektor-sektor yang selama ini dikuasai tenaga kerja migran. Mereka lebih memilih pekerjaan kantoran yang nyaman. Bank-bank mulai mengalami peningkatan jumlah kredit macet, banyak perusahaan yang kesulitan membayar pinjaman mereka karena produksi terhenti. Bursa saham Malaysia pun mulai goyang. Para investor mulai kehilangan kepercayaan. Mata uang ringgit melemah, membuat harga barang-barang impor melonjak tajam. Krisis ini semakin meluas ke berbagai sektor lainnya. Tak hanya ekonomi, citra Malaysia di mata dunia pun mulai menurun. Negara-negara tetangga mulai memandang Malaysia adalah negara yang gagal mengelola tenaga kerja dan industrinya. Kompetitor di kawasan ASEAN seperti Thailand dan Vietnam kini melaju pesat meninggalkan Malaysia dalam bayang-bayang ketertinggalan. Keadaan semakin genting. Di berbagai penjuru negeri, aksi protes mulai bermunculan. Para pekerja lokal menuntut pemerintah untuk segera mencari solusi. Sementara para pengusaha mendesak kebijakan yang lebih fleksibel agar bisa mendatangkan kembali tenaga kerja asing. Namun, keputusan yang diambil pemerintah selalu terlambat dan situasi semakin tak terkendali. Malaysia kini seperti rumah kosong yang perlahan-lahan ditinggalkan penghuninya. Pusat perbelanjaan yang dulu ramai, kini terlihat lengang. Bandara-bandara yang biasa dipenuhi pekerja asing yang datang dan pergi kini hanya dipadati oleh warga Malaysia yang kebingungan mencari cara untuk keluar dari krisis ini. Apakah ini pertanda kejatuhan Malaysia? Akankah negeri yang pernah berjaya ini mampu bangkit dari keterpurukan? Ataukah Malaysia akan semakin terpuruk dan tertinggal dari negara-negara lain yang lebih siap menghadapi tantangan global? Tak ada yang tahu pasti. Namun, hal yang jelas, tanpa pekerja asing, Malaysia berada di ambang bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kini, seluruh dunia menunggu. Apakah Malaysia bisa keluar dari krisis ini? Ataukah ini awal dari kemunduran sebuah negara yang pernah menjadi simbol kemakmuran Asia? Okey, selamat tengah hari. Terima kasih kepada pihak-pihak media yang hadir hari ini. Saya Mutapan selaku Setiausaha Agung MIMTA, Malaysian Indian Metal Traders Association. Okey. Kami berkumpul di sini hari ini sebab kita dah dekat 20 tahun tak dapat pekerja asing untuk sektor barang-barang lusuh. Okey, dah saya rasa kalau nak ikutkan dah 3 menteri dah bertukar. So kita pun dah dengan kita pun dekat 20 tahun dah minta dengan setiap menteri baru yang masuk, Menteri Sumber Daya Manusia dengan Menteri Dalam Negeri. So masalah ni dah tahap yang puncak dah sekarang. Kita dah tenat. Memang semua ahli-ahli minta selaku peniaga barang-barang lusuh ni dah tenat. Betul-betul dah tenat. Kita pun dah tak tahu apa kita